sore, Bu Satriana. Selamat sore Bu Atika, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana, Bu, kabarnya, Bu? Ini kabar baik Ibu. Iya, Bu. Akhirnya kita sampai di ruang kolaborasi praktik coaching ya, Bu. Praktik coaching di modul 2.3 ya Bu ya. Betul, Bu. Untuk itu, supaya agenda kita hari ini lancar, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Iya, selesai. Baik, langsung saja Bu ya, kita mulai. Tahap pertama ini adalah kita praktik coaching dulu bergantian. Setelah Ya, itu kita refleksi ya Bu ya, kalau tidak salah. ya betul. Kita lakukan Refleksi refleksi selama 20 menit. 20 Eh, menit. 10 menit kita isi lembar itu dulu, Iya, baru setelah itu kita masuk di refleksi. baik. Berarti kita mulai dulu dari praktik coachingnya ya Bu ya. Ya, kita kasus yang pertama dulu Ibu. Iya, kasus Berarti kita berbagi peran dulu. betul. Kasus pertama Ya, itu coachnya adalah Ibu Satriana, coachnya betul. adalah saya Bu ya. Ya, oke, baik Oke, Ibu. silahkan. Sudah mulai dari Ibu, Ibu Atika sudah bisa merekam? Bisa Ibu, Alhamdulillah bisa. Ya, oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, silahkan dimulai. Ibu Satriana Kita mulai ya Ibu dipersilahkan. ya. Baik. Baik. Selamat sore Bu Atika. Selamat sore, Bu Satriana. Gimana kabarnya Ibu? Kita lama tidak bertemu nih. Kok Ibu kelihatan seperti murung gitu, Bu? Tidak seperti biasa. Ceria banget. Aduh, Ibu tahu aja. Iya, Bu. Ini biasalah masalah anak-anak di sekolah loh, Bu. Iya. Memangnya ada masalah apa, Ibu? Ini, Bu, siswa berkelahi. Ya. Kira-kira apa topik atau agenda percakapan kita kali ini, Ibu? Iya, Bu. Kan saya mengalami kendala ya di sekolah. Ada siswa berkelahi ya. Saya mungkin mau sharing sama Bu Satriana. Siapa tahu kita dapat solusinya begitu, Bu. Iya, iya, boleh, boleh, Ibu. Karena kita memang dari dulu saling tolong menolong ya, Ibu Betul, ya. Bu. Iya, Nah, Bu. sekarang apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini, Bu Atika? Iya, Bu. Tentunya saya juga kan ingin berbagi juga permasalahan. Siapa tahu mungkin Bu Satriana punya solusinya, Bu. Begitu. Iya, iya, oke. Mm-mm. Baik, Ibu. Nah, saya ingin tahu dulu, Bu, gimana kronologis tentang cerita atau permasalahan yang Ibu alami itu. Siapa tahu Ibu bisa menceritakan seperti apa, Bu, dari Mm-mm. kelas yang Ibu bina itu. Iya, Bu, kebetulan kan saya wali kelas 7C. Jadi ketika Bel pulang sekolah kemarin, anak-anak tuh, Bu, berkelahi di depan kelas ketika Bel pulang sekolah. Jadi awalnya itu antara dua murid perempuan, Bu, si Aisyah sama Keisha. Nah, Aisyah ini mengadukan Keisha bawa HP. Ternyata setelah saya tegur Keisha jangan bawa HP ketika tidak diminta. Awalnya Keisha terima saja, Bu. Nggak taunya pulang sekolah mereka saling adu fisik, Bu, saling pukul-mukul. Kemudian ketika saya lerai, mereka tidak berhenti, Bu. Sudah saya lerai, saya udah apa ya, menegur, bahkan saya ikut kena pukul anak dari Keisyanya dari depan belakang gitu, Bu, sampai akhirnya terdorong begitu. Nah, Iya, iya. memang nggak bisa anak-anak itu kadang, Bu, ditegur mereka tuh seperti emosi banget gitu. Itu, Bu, Waduh, luar biasa. kronologisnya. Benar-benar luar biasa, Ibu ya. Seperti itu situasinya, Bu. Berarti Tinggi. permasalahannya siswa itu berkelahi karena gara-gara HP ya, Bu ya. Iya, awalnya gara-gara bawa HP, Bu. Astaga. Nah, kemudian kira-kira apa yang Ibu inginkan kita dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Iya, Bu. Jadi saya ingin mencari solusi, Bu. Kira-kira bagaimana supaya siswa yang berkelahi itu bisa berdamai dan juga saling menerima satu sama lain atas kesalahan kedua belah pihak gitu, Bu. Ya, ya betul, Bu. Apalagi
berkelahi ini adalah anak perempuan ya Bu ya, yang Betul, Bu. berkelahi itu. Perempuan, Nah, Bu. iya, jadi masalahnya itu dimulai dari HP lalu sampai terjadi perkelahian. Kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya Bu anak tersebut sampai seperti itu, sampai terjadi seperti itu? Terus hal-hal apa yang mempengaruhinya Bu? Iya kan gara-garanya kan yang tadi HP, Bu ya. Nah, si Aisyah ini memang sudah ditegur sama gurunya, dia sering ketahuan bawa HP. Nah, melihat si Keisha temannya bawa HP juga, ya mungkin dia tuh semacam tidak terima kalau dia sendiri yang ditegur. Akhirnya dia mengadukan kepada saya. Kan saya kebetulan wali kelasnya, Bu. Nah, jadi ternyata setelah saya tegur Keisha-nya itu awalnya iya-iya aja, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak terima dan berkelahi mereka berdua, Bu. Malah terjadi perkelahian. Betul. Kayaknya bisa seperti itu ya Bu ya. Ih, Nah, terus luar biasa Ibu. Terus rencana kedepannya itu bagaimana Ibu? Apa yang Ibu lakukan? ya sebenarnya saya tuh tadinya mau manggil anak itu langsung, Bu ya, tapi setelah kebetulan karena itu di depan kelas, jadi guru-guru lain juga lihat, Bu, guru piket lihat. Akhirnya kan sampailah itu ke guru BP dan menurut beliau alangkah baiknya kalau langsung saja dipanggil dan bekerja sama juga dengan guru BP. Jadi kami akan rencananya membuat surat panggilan orang tua besok, Bu, dan lusa nanti akan ada pertemuan antara anak, orang tua, dan juga saya sebagai wali dan guru BP-nya, Bu. Ya, baik, baik. Berarti besok pemanggilannya, Bu ya. Betul, Nah, Bu. untuk pemanggilan itu kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, Bu? Yang pasti kan surat panggilan, Bu ya, untuk kedua orang Ya, tua ya. siswa tersebut. Terus juga saya juga berkoordinasi dengan guru BP karena ini kan sudah termasuk apa ya, Bu, kontak fisik dan kekerasan begitu ya di dalam sekolah begitu. Jadi memang harus berkoordinasi dengan guru BP-nya juga, Ibu, dan juga maksud kami memanggil orang tua supaya kedua orang tuanya juga mengerti persoalannya dari kedua sisi pandang kedua belah anak itu, Bu. Iya. Oke, berarti yang dipanggil besok itu adalah orang tua atau wali siswa tersebut supaya masalahnya menjadi jelas seperti itu, Bu ya. Jelas, Tapi Bu. kemudian selain orang tua itu apakah ada pihak-pihak lain yang Ibu rasa perlu untuk dilibatkan dalam pemanggilan besok, Bu? Menurut saya sudah cukup, Bu. Saya sebagai wali kelas, kemudian guru BP, orang tua. Iya, baik, baik. Nah, berikutnya kira-kira bagaimana Bu rencana dan apa yang Ibu harapkan dari hasil pemanggilan terhadap orang tua atau wali murid besok? Yang pasti, Bu, kan saya ingin mereka berdua kan tahu masalahnya, penyebabnya apa, kenapa bisa seperti itu, dan juga kedua belah pihak itu berdamai, Bu, supaya tidak ada dendam yang terpendam. Kemudian anak-anak juga saling memaafkan, berdamai. Kemudian mereka saling memaafkan, orang tua juga tidak mendengar dari pihak anaknya saja tapi dari kedua belah pihak. Jadi diharapkan tidak terulang lagi, Bu, kekerasan di sekolah seperti ini antar siswa, dan juga teman-temannya juga tidak menjadikan itu untuk ditiru begitu, Bu, supaya ada efek jerahnya juga begitu, Bu, kira-kira. Iya, iya. Betul sekali Bu ya. Supaya anak-anak itu supaya belajar saling memaafkan yang pasti Bu ya. Betul. Dan teman-teman sekelasnya itu tidak meniru hal yang tidak baik itu. Seperti itu Bu ya. Iya, Iya. Bu, betul Nah, sekali, Bu. dan dari hasil pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu ambil kesimpulannya Bu? Iya, Bu. Jadi dari diskusi kita hari ini, Bu, saya kan menemukan permasalahannya tadilah perkelahian siswa akibat HP, kemudian saling mengolok-olok, lalu sampai kontak fisik begitu. Dan rencana saya atas permasalahan tadi adalah awalnya saya ingin memanggil saja kedua anak tersebut, tapi karena ini sudah merembet kepada kekerasan yaitu adu fisik, jadi saya bekerja sama dengan guru BK, dan juga guru BK-nya itu menganjurkan untuk melibatkan koordinasi juga dengan orang tua siswa supaya semuanya clear, jelas, dan tidak ada masalah di kemudian hari. Mudah-mudahan ya, Bu ya, anak-anak juga ibaratnya jerah begitu dan tidak terulangi, dan teman-temannya juga tidak ikut-ikutan begitu, Bu ya. Ya, betul
betul Bu, betul, Mm-mm. betul sekali. Jadi besok itu yang diharapkan ibu adalah ibu bisa bersama-sama memecahkan masalah itu dengan guru BK dan orang tua atau wali murid Bu ya. Semoga kegiatan itu apa yang ibu laksanakan besok bila bisa sama-sama legowo gitu Bu ya dalam memecahkan masalah itu ya, dan permasalahannya mendapat solusi terbaik untuk terutama untuk anak-anak berdua yang berkelahi itu dan kepada orang tuanya seperti itu Bu ya, Iya dan tidak Bu. kepikiran lagi yang sepastinya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Satriana ya sudah membantu saya mencari solusi. Iya, sama-sama Ibu, mudah-mudahan besok lancar ya Bu ya. Saya yakin Ibu punya banyak rancangan solusi yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan Ibu yang sekarang Ibu hadapi itu Bu. Amin. Ibu juga jangan bosan-bosan ya Bu untuk selalu membantu saya memecahkan masalah yang ada di sekolah kita ya Bu. Terima Iya, kasih Bu sama-sama. Satriana. Iya, sama-sama Ibu. Kita juga saling berbagi dan saling membantu, Bu. Apalagi apabila kita sedang adalah masalah. Nah, sehat selalu, Bu ya. Iya, sampai Iya Bu. bertemu kembali Iya di Bu. pertemuan berikutnya. Terima kasih Ya, Ibu. selamat sore, Kak. Iya, selamat sore. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Ya. Mantap Bu. Mantap, Ibu. Oke. Keren. Sip, berarti ini refleksi dulu Bu apa langsung kasus 2 dulu kali ya Bu ya? Langsung Sekalian. kasus. Kalau Heeh. dia itu langsung kasus ya. Baru refleksi ya Bu ya. Lalu refleksi. Baik, berarti ini kasus 2. Iya, kasus dua. Oke, siap Ibu. Oke. Oke, kita mulai untuk kasus 2 di mana coachnya adalah saya, Ibu Atika, dan coachnya adalah Ibu Satriana. Satriana. Iya, Ya, baik, betul. kita mulai. Baik. Oke. Mulai. Selamat sore Ibu Satriana. Selamat sore Ibu Atika. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Ya, kabar baik Bu. Tapi sekarang ini saya sedang pusing Bu. Pusing seperti biasa Bu. Kita sebagai guru ini pasti ada-ada aja masalahnya. Terutama sekarang saya sedang menghadapi masalah dengan siswa ini Bu. Waduh, permasalahan apa itu Bu? Apa topik yang akan kita bahas hari ini Bu kira-kira? Ya, baik Bu. Ini hari Senin ya Bu ya. Seperti biasa di sekolah kami itu hari Senin ini melaksanakan upacara bendera rutin setiap hari Senin Bu. Tapi ketika pelaksanaan tadi, kalau biasanya itu selalu terlaksana dengan baik kegiatan upacara itu. Tetapi di hari ini tadi saya menemukan satu orang siswa yang luar biasa Bu. Dia tidak bisa melaksanakan mengikuti upacara itu dengan hikmat. Dia uh, apa benar-benar apa ya melakukan gerakan-gerakan seperti senam lah, seperti sakit pinggang dan lain sebagainya. Itu yang benar-benar menjadi masalah bagi saya untuk hari ini Bu, yang harus benar-benar saya cari solusi untuk mengatasinya. Berarti itu situasi yang Ibu hadapi itu dari binaan Ibu, Bu, walian Ibu, siswa kelas 7 ya Bu? Ya betul Bu, dari siswa kelas 7. Padahal kalau siswa lain itu mengikuti upacara dengan baik. Iya, teman-teman di samping kiri kanan dia itu melaksanakan dengan baik. Tapi anak ini, hanya satu anak ini yang tidak melaksanakan upacara dengan baik. Padahal Bu, sudah dari jauh saya sudah pandang. Padahal kalau sudah memandang itu tandanya itu sudah Peringatan seperti ya Bu. kode. Betul Bu, ya betul. Seperti kode bahwa ayo yang baik upacaranya. Tetapi anak ini tidak memperhatikan Bu. Iya, benar-benar tidak mempedulikan sepertinya. Ya seperti itu Bu. Berarti situasi yang Ibu hadapi adalah ada permasalahan ketika upacara di mana ada satu anak yang melakukan berbagai aktivitas untuk mungkin entah itu dia mencari perhatian, belum tahu juga ya Bu ya kenapa dia Iya, begitu iya, ya betul, Bu. betul. Betul Ibu. Mm-mm. Iya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari apa yang kita diskusikan hari ini Bu? Iya. Nah, yang saya ingin itu supaya Bu Atika menolong saya untuk mencari solusinya, Bu, supaya
kejadian ini jangan terjadi lagi di hari-hari berikutnya, di Senin-Senin berikutnya. Takutnya gini Bu, eh, anak-anak yang lain itu bisa meniru apa yang dilakukan, apa yang dia lakukan. Itu yang paling ditakutkan itu ya Bu Atika ya. Iya Bu, Seperti betul. itu. Berarti kan kita di sini Ibu membicarakan permasalahan dan kita sama-sama mencari solusi ya Bu, bagaimana supaya anak tersebut kita cari penyebabnya dia bersikap Iya, seperti itu ya Bu ya, dan iya apa yang betul. kedepannya bisa dilakukan. Nah menurut Ibu sendiri apa ya penyebab anak tersebut menunjukkan perilaku yang seperti itu tuh Bu? Iya. Apa ya Bu ya? Mungkin kalau menurut saya dia melakukan seperti itu apakah karena dia bosan mungkin Bu? Atau mungkin karena dia malas upacara mungkin Bu? Kalau menurut saya, Berarti ini kita masih apa ya Bu? Masih menebak-nebak gitu ya kira-kira iya apa betul betul penyebabnya. betul. Nah, setelah Betul Ibu itu. kira-kira mengidentifikasi nih Bu, penyebab anak itu kira-kira menurut pendapat Ibu. Nah, rencana Ibu apa Bu ke depannya Bu untuk eh, perlakuan terhadap anak seperti ini Bu? Iya. Nah, kalau menurut rencana saya ya Bu Atika ya, rencananya saya besok akan melakukan pemanggilan terhadap anak tersebut Bu. Rencananya saya akan memanggil anak tersebut. Saya mencoba berbicara empat mata tentang apa yang menjadi masalahnya. Mungkin karena kalau menebak-nebak belum tentu benar ya Bu ya. Tetapi saya ingin mencoba bertanya dari hati ke hati dengan anak tersebut apa bagaimana atau apa alasan anak tersebut seperti itu yang saya inginkan Bu rencananya. Rencananya apa yang kira-kira harus dipersiapkan Bu untuk memanggil anak itu besok Bu? Nah, Kira-kira Bu. yang ingin saya persiapkan itu rencananya saya menyusun daftar pertanyaan Bu Atika. Hmm. Mungkin daftar pertanyaan yang saya susun itu uh, yang membuat anak itu bisa bercerita apa yang menjadi alasan dia melakukan upacara dengan tidak hikmat itu. Itu yang ingin saya coba besok Bu, yang saya persiapkan ya. Berarti Ibu semacam melakukan pendekatan secara personal kepada anak ya Bu Iya, ya. betul betul Bu Atika Mm-mm. betul. Berarti mungkin apa-apa Ibu menggali bagaimana keseharian dia begitu ya Bu ya, kira-kira ya Bu ya. Iya, iya betul. Saya ingin ingin menggali juga, saya ingin tahu Bu, karena seperti kami ini kan tinggal di desa seperti ini, seperti apa sih kehidupan kehidupan atau di keluarganya seperti itu Bu Atika ya, seperti apa perilaku di keluarga atau kebiasaan di keluarganya seperti itu, sehingga anak ini bisa tidak disiplin seperti itu. Iya. Jadi Berarti saya ingin mencoba menggali seperti itu, Bu. Ibu akan melakukan pendekatan secara personal, menggali Iya, betul. bagaimana keseharian Betul. dia di rumah. Nah, kira-kira Bu, apakah perlu melibatkan siapa saja Bu? Apakah perlu melibatkan wali kelas? Ibu wali kelas ya, berarti apakah Iya, betul. perlu melibatkan guru BP atau misalnya mengundang orang tua wali siswa begitu Bu kira-kira? Eh, Kalau untuk tahap awal ini, saya rasa mungkin saya akan mencoba eh, saya mengatasi sendiri terlebih dahulu, Bu, karena apabila saya tidak mampu, baru saya akan melibatkan pihak-pihak tertentu seperti itu. Mungkin akan memanggil orang tua untuk berikutnya mungkin, tetapi untuk tahap pertama ini yang saya rencanakan adalah saya akan mengatasinya, Bu, mengatasinya sebagai wali kelas seperti itu. Berarti untuk sementara ini dukungan berarti dari anak tersebut ya Bu ya, supaya bisa apa ya bersikap ini ya Bu ya, Ya, terbuka dan jujur gitu kepada Ibu selaku wali kelas. Berarti untuk ya. pendekatan pertama ini cukup anak itu saja ya Bu ya. Iya, iya, betul, betul, Bu. Betul. Kemudian kira-kira bagaimana rencana Ibu yang Ibu harapkan setelah Ibu melakukan panggilan terhadap anak tersebut Bu? Iya. Nah, rencananya yang saya inginkan setelah melakukan panggilan ini, Bu, anak tersebut kembali seperti dia dia awalnya, seperti dia sebelumnya. Karena seperti
seperti dia sebelumnya, dia melaksanakan upacara itu dengan baik tanpa pernah ada masalah. Nah, setelah pemanggilan ini nanti yang saya harapkan adalah dia kembali seperti dia sebelumnya. Dia bisa melaksanakan upacara dengan baik, melaksanakan upacara dengan hikmat, seperti itu, dan bisa menjadi contoh untuk teman-temannya. Itu yang saya harapkan dari pemanggilan ini, Bu. Iya betul Bu. Jadi apa ya, supaya dia juga tidak merembet ya Bu ya perilakunya Iya, gitu kepada iya, teman-temannya, mempengaruhi yang betul. lain ya Bu ya. Supaya tidak tambah parah, Ibu. Kalau Betul. bisa kita apa ya? Kita blok dulu supaya jangan sampai terjadi parah. Karena anak ini sebenarnya anak baik, Bu, sebelumnya. Betul Bu. Berarti Iya, memang apa ya, berarti di sini Ibu sebagai wali kelas ya Bu ya berkomitmen iya untuk betul. terus memberikan perhatian kepada siswa Ibu. Jadi kalau misalnya nih Bu, setelah Ibu memanggil ternyata anak tersebut tidak berubah perilakunya, bagaimana Bu? Apakah ada tindak lanjut yang lainnya Bu kira-kira Bu? Iya, mungkin kalau ternyata tidak ada perubahan, mungkin berikutnya saya akan melakukan pemanggilan, Bu, terhadap orang tuanya mungkin atau walinya, seperti itu. Nah, di dalam pemanggilan ini mungkin saja untuk tahap berikutnya yang saya pikirkan mungkin saja saya akan melibatkan guru BP seperti itu, Bu, atau Betul guru BK sekali. seperti itu. Itu Baik Bu. rencananya mungkin ke depan ya. Berarti kira-kira apa Bu yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita hari ini Bu ya? Iya, baik Ibu, kalau menurut saya dari percakapan ke saya hari ini, saya sedang ada permasalahan tentang anak yang tidak hikmat dalam mengikuti upacara, dia tidak disiplin dalam mengikuti upacara, kemudian eh, rencananya besok saya akan memanggil orang tuanya. Mohon maaf, rencananya besok saya akan memanggil anak tersebut untuk dilakukan apa? Dilakukan Pembinaan ya Bu ya? diberikan ya pertanyaan Hmm, seperti itu secara pribadi terhadap anak itu. Saya akan melakukan pendekatan-pendekatan tertentu supaya saya bisa menggali informasi dari anak tersebut apa yang menjadi alasannya. Yang saya siapkan adalah saya menyiapkan daftar-daftar pertanyaan yang kira-kira bisa membawa anak itu bisa berbicara, bisa bercerita dari hati ke hati seperti itu, Bu. Nah, itu yang akan saya yang bisa saya ambil dari percakapan kita hari ini, Ibu. iya baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana permasalahannya dan juga solusi atau rencana ya Bu yang akan Ibu laksanakan. Iya, Mudah-mudahan apa yang Ibu persiapkan juga lancar Bu ya untuk bisa iya diterapkan Ibu. Bu. Terima kasih. Jadi Iya, tadi Ibu bisa tahu permasalahan anaknya seperti apa dan juga bisa melakukan pembinaan ya Bu ya secara personal iya kepada betul, Bu. siswa yang Betul. bermasalah. Betul, itu yang saya rencanakan, itu melaksanakan pembinaan itu, Bu. Ini Mm-mm, saya sebagai wali kelas. mm-mm. Ya, pembinaan Betul sekali. awalnya. Oke. Iya Bu, Ya, luar biasa terima sekali Bu. kasih. Ya, terima kasih Bu Atika ya yang sudah bersedia membantu saya, Bu Atika, dalam memecahkan masalah saya. Karena benar-benar Bu, saya memerlukan teman yang bisa untuk teman curhat, teman berbicara, dan teman untuk mencari solusinya, Bu. Terima kasih Ibu Atika, saya bisa diarahkan untuk mencari solusi terbaik atas masalah saya, Bu. Jangan bosan-bosan Bu Atika ya untuk menolong saya. Iya, terima kasih juga Ibu. Ibu juga sering juga saling berbagi, membantu saya. Mudah-mudahan juga nggak kepikiran lagi, nggak pusing-pusing lagi ya Bu atas Ya, betul, permasalahan betul. siswa. Ya, Iya, Ibu luar biasa sekali. Jadi sebenarnya mungkin kita tuh mungkin banyak ya Bu ya permasalahan dan mungkin kita juga iya banyak betul. apa ya? Semacam kayak kemungkinan solusi yang bisa diterapkan gitu dengan ngobrol seperti Iya ini kan kita betul. jadi menemukan juga ya Bu ya bagaimana Menemukan jalan solusi. keluar seperti apa solusi atas masalah kita, benar. Betul Jadi kita sekali Bu. disegarkan seperti itu. Mendapat pencerahan ya Bu ya. Pencerahan, Bu, Iya benar-benar. Bu, mudah-mudahan lancar ya Bu semuanya. Sehat-sehat Iya, selalu Ibu amin. Satriana. Amin, Ibu. Sehat-sehat juga Bu Atika.
Amin. Terima Sampai kasih Ibu. bertemu kembali. Baik, mari Bu. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Oke. Sekian. Mantap, luar biasa Baik. Bu. Iya, iya. Iya, kita refleksi 10 menit dulu kan? Mengisi ya Bu ya, mengisi. Ya, mengisi dulu 10 Mengisi. menit lah. Baik Bu. Berarti sampai ini kan 16 lebih 9, berarti sampai 16 lebih 19. Oke. Silakan Bu mengisi 19, refleksinya. oke. Oke. Mulai kita lah. Seperti masuk selanjutnya, refleksi diri latihan coaching 20 menit. Ini 24 menit. Bisa Iya. kita mulai Bu ya? Ya, bisa. Oke. Ntar buka punya Wonder. Yang pertama, pertanyaannya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Iya. Iya, menurut Yang sudah berjalan dengan baik. dalam Kalau percakapan. menurut Menurut Ibu gimana Bu Satri? ya, kalau menurut aku lah, yang sudah berjalan dengan baik itu masalah yang diangkat itu sudah jelas, kemudian tujuan yang diinginkan sampai dengan pemecahan masalahnya dapat ditemukan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kemudian yang berjalan dengan baik selanjutnya, pertanyaan dari coaching dapat dipahami dengan jelas, serta jawaban coach sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sehingga alur cerita itu terlihat dengan jelas. Iya, luar biasa. Mohon izin Bu Neneng, ini kami dengan Ibu Satriana sedang masuki fase refleksi, Bu. Iya, Ibu terlambat lagi nih masuk ke sini. Baru mulai, Jadi Ibu. nggak lihat ini. Oh, Bu Satriana belum jadi coach? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Oke. Kami refleksi. Siap. Ya, mangga dilanjut. Siap. Silakan. Terima kasih, Bu. Baru masuk ke refleksi, Bu. Iya. Iya. Iya, kalau menurut saya juga Bu, saya merasa percakapan juga sudah berjalan dengan baik ya, mengalir dengan sesuai dengan alur tirta, juga pertanyaan yang diberikan coachnya juga sudah mengarahkan kepada rencana juga dan tindak lanjut juga ya Bu ya tadi tuh, dan juga coachnya juga dan coachnya juga saling memahami dari maksud permasalahan, dan juga apa yang disampaikannya sudah tersampaikan dengan jelas. Ya. Baik, yang kedua, apa yang menurut Ibu yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, terutama kalau di diri saya, berarti kalau itu menjawabnya itu bisa lebih lebih jelas seperti itu, lebih jelas yang pastinya, Bu. Iya. Tidak ragu-ragu seperti Tidak itu. ragu-ragu, iya betul. Iya, kalau saya juga Bu, mungkin kalau saya juga, kalau di bagian saya menjadi coach itu kan, kalau coachnya kan mengalir bercerita ya Bu, kalau bagian pas Ya, jadi bagian jadi coachnya itu mungkin kadang pertanyaan saya juga masih, ini alur tirta bukannya, takutnya tuh kayak di luar gitu Bu. Ya kan Bu, karena memang kan, atau mungkin kita tidak runut gitu, tidak sistematis, takutnya seperti itu. Mungkin lebih bisa mengalir lagi saja sesuai dengan sistematika tirtanya begitu, yang harus diperbaiki kalau dari saya pribadi. Iya, sama berarti. Sama Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya. Nah, aduh, sebentar Bu, 3 lapnya saya nih.
Kalau Ya punya Bu Atika dulu. punya ulun kan yang pasti sebelum melakukan coaching kita kan ada semacam jeda dulu ya Bu ya untuk mempersiapkan, kemudian juga apa ya, fokus memahami. Misalnya ketika kita menjadi coach kita harus paham apa yang disampaikan oleh coach kita, kemana arahnya. Kemudian ketika kita menjadi coach juga kita juga harus memahami apa yang ditanyakan atau diarahkan oleh coach begitu. Coach, ya. Kemudian Betul. intinya Nah, tuh apa ya, fokus. Dan juga ketika kita menjadi coach kita tidak menghakimi apa permasalahan yang disampaikan oleh coach. Misalnya kita menyalahkan kayak ibu sih sebagai wali kelas tuh nggak tegas, misalkan kita kan jangan ya, seperti ya, itu ya, ya Bu ya. Nah itu ya, tidak boleh seperti tidak itu boleh Bu. menghakimi, betul. Gimana menurut Bu Satri? Nah, ada tambahan dari saya sama Bu dalam hal itu, dan ada satu tambahan, eh, kita sebagai coaching ini bisa menempatkan diri secara penuh, kemudian kita bisa menjadi pendengar yang baik Nah ya betul terhadap Bu. coach itu, dan kita bisa mengarahkan si coach itu untuk menemukan untuk si coach itu menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita bisa mengarahkannya Bu. Betul sekali Bu, iya betul. Jadi, Apa ya, pertanyaan yang bermakna seperti itu. mendengar aktif ya Bu ya, kalau tidak salah ya Bu ya. Menjadi pendengar aktif, betul betul itu kata betul. lainnya. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau saya mungkin tadi meningkatkan, mungkin tadi apa ya, pertanyaannya supaya lebih tajam, kemudian tujuannya juga jelas. Kadang kan kita hayal ya Bu ya, kadang mengulang pertanyaan yang sama gitu kan. Nah, mungkin Betul betul. lebih fokus dan juga lebih tajam dalam menyiapkan pertanyaan, dan juga lebih fokus dalam mendengarkan umpan balik juga dari coach maupun ketika kita menjadi coach begitu Jadi Bu. coach, ya benar. Betul. Kita ada tambahan juga dari saya, kita eh, mencoba belajar dan terus belajar, terutama kita mencari bahan-bahan dari mana-mana ya Bu ya, untuk kita belajar untuk bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan yang baik, yang mengarah, dan yang lebih bermakna seperti itu. Betul Yang sekali lebih Bu. berbobot lah. Iya, Ya, seperti itu. betul Bu. Dan juga disesuaikan dengan alur tirta ya Bu ya. Alur tirta itu yang pastinya. Iya, mungkin karena kita kadang tuh belum terbiasa begitu ya Bu ya. Mungkin kalau kita akan banyak menerapkannya di lapangan mungkin Bu ya, kepada siswa mungkin atau kepada rekan sejawat mungkin akan semakin Mungkin kita bisa terbiasa, semakin Terbiasa. bisa, semakin apa ya, mungkin kita semakin lihai seperti itu Bu ya. Bu, semakin Mungkin kalau pertama, kedua mungkin masih adalah agak mungkin apalah agak kaku ya Bu ya. benar-benar Ibu. Nah, Iya. kemudian juga yang ingin saya perbaiki itu Bu, misalnya dengan kalau di bagian saya ya Bu ya, ingin memperbaiki, mencari atau memberikan pertanyaan yang lebih jelas lah Bu. Iya, pertanyaan yang lebih jelas. Kemudian bagi kita sebagai coach itu, kita bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Iya. Betul, Jadi Bu. tidak lepas dari masalah untuk apa ya? Untuk Tidak lepas jawaban dari ya Bu, dari permasalahan ya, tidak keluar dari inti ya Bu. kita keluar. Seperti itu Ibu. Betul Bu, kadang kalau kita curhat ya Bu ya, misalnya kan ini notabene-nya kalau kita aslinya kan Bu ya curhat gitu ya sama teman. Curhat. Nah kadang Bu, ibaratnya ketika kadang kita juga misalnya sebagai coach lah memberikan pertanyaan-pertanyaan, kadang coachnya nggak mudeng gitu Bu, apa yang kita tanyakan. Kan Apa kadang yang gitu. ditanyakan, apa yang dijawab ya. Iya, apa yang ditanya, apa yang dijawab. Kan kadang kalau misalnya ya kata Bu Neneng kemarin Bu lah, kalau sama rekan CGP itu ya paham aja maksudnya. Nah, kalau misalnya dengan teman yang lain yang mungkin kurang begitu paham, atau misalnya dengan siswa Bu, yang ditanya apa, Dengan dijawab siswa. apa. Benar. Betul Bu. Jawabnya apa? Iya Gitu. benar-benar itu. Nah, apalagi Mungkin iya Bu. sama kita pernah mengalami itu ya Bu ya. Iya Bu, apalagi mereka yang nggak bisa bahasa Indonesia tuh Bu. Iya benar-benar. Karena sebenarnya teknik coaching ini, Tirta ini pernah sebenarnya
sebenarnya kita lakukan. Iya, sebenarnya Bu ya. Dan mungkin kita sendiri bisa merasakan seperti apa jawaban mereka, kadang-kadang bisa ada yang tidak nyambungnya seperti itu. Nah, itu yang kita perbaiki kalau terhadap diri kita sendiri. Iya. Terus kan kadang kalau kita selama ini kan Bu, kalau ada teman yang punya masalah, kita yang ibaratnya Kita memberi yang nasihat. Nah, sekarang mencari solusinya Bu mencari ya. solusi gimana Itu selalu. caranya? Dia sendiri yang menemukan, Bulah. Iya, dia sendiri yang menemukannya. Kita hanya mengarahkan Mengarahkan. saja. Siap, Bu. Iya. Ya, yang mencari solusi untuk masalahnya itu, yang berpikirnya adalah si coachnya ini. Betul, Bu. Iya, Mm-mm. betul. Yang terakhir, Bu, umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Kalau saya berpasangan dengan Ibu Satriana, saya merasa senang dan gembira melakukan praktik coaching ini sama Bu Satriana juga. Terus saya termotivasi untuk terus belajar dan juga apa ya, sebagai bekal diri saya untuk meningkatkan kompetensi. Dan juga ketika praktik ini saya senang Bu Satriana itu terbuka, kemudian tidak menghakimi, saling berbagi dan juga saling memberikan support, masukan juga. Misalnya saya ada salah-salah juga Ibu tidak langsung kayak menjudge buat Tika salah gitu, dan itu enak sekali menurut saya Bu. Jadi apa ya, timbul kesadaran diri pribadi gitu, dan saya senang sekali bersama Ibu Satriana. Bersama Ibu, umpan balik saya dan coach saya hari ini, praktik coaching ini, yang saya rasakan adalah saya benar-benar merasa bahagia, merasa mendapatkan ilmu baru. Walaupun sebenarnya pernah kita lakukan, Ya, tetapi betul, Bu. rata-rata yang kita lakukan itu adalah kita, teman meminta solusi kepada kita, kita yang memberikan solusi kepada teman, rata-rata seperti itu. Nah, di praktik coaching ini saya semakin mendapatkan ilmu baru, bahwa kita sebagai coaching, kita hanya mengarahkan seperti itu ya, mengarahkan teman kita untuk mencari cara mengatasi permasalahannya, dan yang mengatasi permasalahan itu adalah coaching itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang saya rasakan di coaching ini, praktik coaching dengan Bu Atika ini, yang saya juga merasakan adalah saya senang dan bisa terbantu Bu, dimana dalam mencari cara dalam permasalahan saya bisa mendapatkan cara untuk mengatasinya melalui arahan Bu Atika, dimana Bu Atika luar biasa, benar-benar luar biasa, bisa mengarahkan Bu, supaya saya bisa menemukan jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan, seperti itu. Itu yang luar biasa menurut saya Bu Atika. Iya Bu, kita saling support satu sama lain Bu ya. Betul Ya, sekali, betul, harus betul. semangat dan bahagia. Semangat dan bahagia. Oke, terima kasih Bu. Kita foto bersama ya Bu ya. Di akhir sesi ini kan masih ada 12 menit, kita foto bersama dulu. Tapi lu nggak bisa foto bersama, kayak pas screenshotnya nih. Bentar, bisa lah lu screenshot sini. Ya, foto bersama dulu Bu ya. Satu, dua. Oke Bu. Gini Bu, bisa lah Bu. Berarti lu gini lah. Biar lope tuh. Gimana Bu? Sampai lah. Nah, gara-gara bayangan nih kada terlihat. Ya, oke. Gini lah Bu. Salah, ulun hadapnya pas lah. Salah ulun. Membayang. Iya kayak gitu deh. Ibu Atika tangan sebelah atau tangan sebelah gitu ya? Gini Pas lah. ya? Ya. Yo. Serang heo. Kena dulu. Iya. 1, 2. Ya. Sudah. Itu tempatku nih gara-gara sinyal juga kayak goyang-goyang gitu. Ya. Sama mungkin Bu, ini goyang-goyang. Alhamdulillah, 10 menit lagi berakhir dan kita sudah selesai Ibu. Terima kasih Ibu, mantap, luar biasa.